Selamat malam Ibu Bapak. Selamat malam. Suara saya bisa didengar? Bisa Pak. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, selamat malam Ibu dan Bapak semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam, Pak. Yuda. Pak. Waalaikumsalam. Suara saya bisa ditangkap? Jelas, Prof. Oke, Bisa, siap. Pak. Baik, ini waktunya sudah pukul 7. Jadi kita mulai saja ya, rekan-rekan semuanya. Eh, ini total peserta kita ada berapa ya, Pak Sihan? Ada 20-an, Prof. Ada 20-an ya, tapi kita mulai saja ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sihan dan teman-teman semuanya. Saya akan memulai ya mata kuliah statistik ini yang mungkin Ibu dan Bapak juga sudah pernah mengambil di sebelumnya gitu ya. Nah, mungkin kita sambil menunggu teman-teman yang lain, ada Bapak-bapak di sini eh, yang ada pengalaman tertentu dengan mata kuliah statistik sebelumnya.
di perkuliahan S1 dapat sih, Prof. Oke. Kesannya gimana, Mas, tentang statistik? Kesannya ya ada menariknya, ada pusingnya, Pak. Oh, kesannya, tapi kesannya biasa-biasa atau tidak biasa gitu, mungkin. Eh, Kesannya cukup ini sih cukup menantang ya menurut saya untuk Oke. menyelesaikannya. Ya paling enggak sebenarnya kita tahu penting, cuman ada hal-hal yang mungkin kurang dimengerti gitu kali ya Mas ya. Iya betul, Prof. Ya, terima kasih Mas yang udah sharing. Maaf Mas siapa tadi ya? Junior, Prof. Mas Junior ya. Mas Junior lokasi ada di mana sekarang? Di Tangerang, Prof. Oh, deket ya. Baik. Mungkin ada teman lagi yang menyambut Mas Junior. Mungkin ada yang punya pengalaman sama atau berbeda sama sekali atau statistik itu dulu pernah tapi sepertinya nggak terlalu penting-penting banget gitu. Pernah Prof, tapi susah Prof. Hmm. Baik, susahnya eh, tapi kalau misalkan saya tanya susahnya di mana bisa jawab, bisa jelasin nggak, Mas? Itu juga karena nggak masuk S1 Prof. Jadinya Oh nggak gitu. tahu. Oke oke. Nggak dapat ya, nggak dapat atau seperti apa? Ya benar nggak dapat Prof. Oke, baik. Jadi rupanya teman-teman di sini ada yang pernah dapat statistik secara kuliah, ada juga yang belum ya kayaknya ya. Benar, Prof. Baik. Ya, mungkin hari ini saya akan ini ya, sepertinya tidak mungkin ya saya menjelaskan statistik dalam waktu 1,5 jam. Jadi, moga-moga kuliah hari ini bisa membangkitkan minat teman-teman semuanya ya tentang statistik dan hari ini kita mau melihat ya gunanya statistik itu untuk apa gitu ya. Terutama dengan profesi yang teman-teman sekarang ini ya apa sedang jalankan. Eh, Statistik ini sekarang sebenarnya sedang masuk ke masa di mana dia berubah ya, karena mungkin teman-teman di sini pasti pernah mendengarkan istilah data science ya, data science, data analitik dan seterusnya. Nah, 50% data analitik itu dari statistik sebenarnya, cuman dia mendapatkan beberapa tambahan sehingga kemudian dianggap menjadi data science atau data analytics. Kalau misalkan rekan-rekan tertarik dengan data science atau data analitik, nanti mungkin kita bisa punya sesi tertentu ya dengan data science tersebut. Tapi hari ini saya mau ini ya, mau share tentang statistik. Nah, nanti materi saya bisa di-share. Nah, mungkin berikutnya di next. Nah, di sini saya menyiapkan beberapa materi statistik yang saya kemas dalam bentuk YouTube gitu ya. Materi ini kelihatannya banyak, ada sekitar 13 atau 14. Satu durasinya itu kurang lebih sekitar 4 menit, jadi ringan gitu ya. Jadi nanti mungkin rekan-rekan kalau ada waktu dan ya mungkin kalau misalkan naik kendaraan dari rumah ke tempat kerja dan tidak dalam posisi mendriving gitu ya, itu mungkin bisa sedikit ditengok-tengok gitu ya. Mungkin pasien mungkin ngeliatin satu aja nggak pasien teaser Ya, kayak teaser aja nggak paling usah full. pertama. Nah, nggak usah full. Jadi ini memang saya juga terus terang rekan-rekan saya itu, oh ya saya tadi belum perkenalan ya. Jadi saya itu Yudan. Jadi saya basic saya itu sebenarnya S1 saya teknik kimia, kemudian teknik kedua saya mesin dan teknik S3 saya itu adalah lebih ke arah teknik elektro ya antara mesin dan elektro. Nah, saya bergabung dengan UI itu untuk mengajar itu mulai tahun 2006 2007
Dan statistik itu adalah salah satu mata kuliah yang pertama kali saya mengampu. Jadi sudah cukup lama ya, dari tahun 2007 sampai sekarang. Berarti kurang lebih sudah 15 tahun. Tapi saya juga ternyata masih tetap belajar ya. Jadi mungkin ini juga menjadi ajakan buat teman-teman kalau belajar itu memang selama-lamanya. Nah, ini seperti ini ya. Ini ada tipe data. Jadi nanti kita nah itu durasinya maksimal kalau nggak salah 3 menit 4 menit ya. Ya, kita bertemu lagi pada video kali ini. Kita akan belajar tentang berbagai tipe data. Kita pernah dengar istilah data kualitatif, data numerik, data kontinu, atau data diskrit, atau yang lain. Nah, itu sebenarnya adalah tipe-tipe data yang kita akan melihat apa sih perbedaan dari semua tipe tersebut. Tipe data ini penting sekali untuk kita pahami atau kita pelajari sebelum kita melakukan pengolahan atau interpretasi pada data tersebut. Mari kita lihat. Halo, pembelajaran statistik kali ini kita akan membahas mengenai tipe-tipe data. Mungkin bisa Tipe data yang Mas Ian. ada dapat kita bagi menjadi dua, yaitu data kategorikal serta numerik. Data kategorikal merupakan data yang dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Jenis kelamin, suku, dan warna rambut merupakan salah satu contoh dari data kategorikal. Selain itu, pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak dapat pula masuk ke dalam tipe kategorikal. Sebagai contoh, ketika kita bertanya pada orang-orang pertanyaan seperti, apakah kamu pernah ke luar negeri? Apakah kamu dapat mengendarai sepeda motor? Atau mungkin, apakah kamu mempunyai Gundam RX-78-2 Gold version perfect grade? Tentu jawabannya dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ya atau tidak. Di sisi lain, data numerik sesuai namanya berhubungan dengan angka. Lebih jauh lagi, data ini dapat dibagi menjadi data diskrit dan data kontinu. Data diskrit sederhananya merupakan data terhingga. Yang dimaksud di sini adalah data tersebut hanya dapat mencakup nilai-nilai tertentu. Contohnya adalah jumlah anak yang seseorang inginkan. Mungkin seseorang tersebut belum tahu pasti ia ingin seberapa banyak, tapi ia sangat yakin jawabannya pasti integer. Seperti 1, 2, 4, atau bahkan mungkin 100. Karena tidak mungkin pula kan seseorang menjawab dia ingin anak sebanyak 1,5 orang. Contoh lain adalah hasil dari Ya, kocokan mungkin dua bisa buah dadu. ini dulu Pak Sihan. Hasil yang didapat Ya, itu satu contoh saja. Moga-moga nanti bisa dilihat ya rekan-rekan semuanya. Oke, kita langsung ke next-nya saja, Mas. Oke, baik. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan statistik gitu ya? Atau apa sih kata kunci dari mata kuliah statistik? Jadi di sini secara umum mungkin saya bisa memberikan bahwa statistik itu adalah satu tools ya. Kita menganggapnya di sini tools ya. Jadi statistik yang sedang kita pelajari sekarang itu mungkin akan berbeda kalau teman-teman ini belajar di di fakultas MIPA misalkan di fakultas Natural Science ya. Karena di sini pendekatan kita sebagai engineers itu kita akan menggunakan solusi-solusi yang sudah ada, yang sudah dihasilkan oleh para ahli statistik gitu ya. Jadi di sini kita statistik itu seperti itu, seperti alat yang kita gunakan untuk, nah misalkan untuk menggambarkan bagaimana karakter dari data kita, atau kita sebut sebagai karakter statistik. Kemudian kita juga bisa menggunakan statistik sebagai tools untuk memberikan penilaian bahwa antara dataset dengan dataset yang lain itu berbeda secara signifikan atau tidak. Ya. Jadi contohnya misalkan bapak-bapak semuanya atau ibu di sini tugasnya adalah melakukan analisa data dari waktu ke waktu ya,
hari ke hari, minggu ke minggu, atau misalkan memeriksa raw material dari batch 1, batch 2, dan batch seterusnya. Kemudian kita bandingkan parameter-parameter tersebut dan kita bisa menilai menggunakan tool statistik bahwa data tersebut berbeda secara signifikan atau sebaliknya. Ya. Jadi di sini kita melihat statistik itu adalah suatu ilmu yang memberikan gambaran bahwa data kita itu behavior-nya seperti apa. Ya. Jadi di sini kita mempelajari data memiliki behavior seperti layaknya makhluk hidup. Ya. Dan tujuannya apa? Apabila kita memahami behavior atau karakteristik dari suatu data, maka statistik ini kita gunakan untuk melakukan estimasi. Ya. Bisa untuk estimasi, atau kita bisa melihat kira-kira ini data kita selama 20 tahun terakhir ini bisa nggak kita pakai untuk melakukan penerawangan gitu ya, proyeksi untuk data 10 tahun ke depan. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan data analitik ya. Data analitik itu artinya kita menggunakan history, kita tambahkan insight sehingga kita bisa memberikan gambaran tentang masa mendatang. Kurang lebih itu fungsi-fungsi atau kata kunci dari statistik yang sedang kita pelajari. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Jadi ini mungkin saya hanya sekilas saja. Mungkin teman-teman dulu tidak harus di S1 ya. Saya pikir pada waktu di SMA itu kita juga sudah diajari ya untuk menghitung rata-rata, min, menghitung varian, dan mungkin yang tidak diajarkan di SMA itu adalah menghitung skewness dan kurtosis. Ya. Tapi min, varian, skewness, dan kurtosis itu apa? Nah, ini di sini saya bisa menyebutkan 4 parameter ini atau 4 hasil hitungan ini adalah salah 4 dari yang kita sebut sebagai karakteristik statistik. Ya. Jadi kalau misalkan bapak-bapak di sini punya rekan kerja gitu ya, kemudian saya minta gambarkan rekan kerja Anda, ciri-cirinya seperti apa? Nah, biasanya kita akan memberikan ciri fisik. Ciri fisik itu seperti apa ya, teman-teman ya? Ciri fisik seseorang yang biasanya kita gunakan untuk menggambarkan itu gimana ya, Bapak-bapak ya? Mungkin ada yang Tinggi bisa bantu. badan, berat badan, Pak, mungkin. Yes, berat badan, terus apa lagi? Tinggi Rambut, badan, warna Tinggi, rambut. warna rambut, Warna kulit, tinggi Prof. badan, warna kulit, betul. Nah, itu adalah ciri-ciri gitu ya. Jadi sama. Pada saat kita, jadi mulai sekarang, saya ingin mengajak teman-teman di sini untuk menganggap bahwa data itu seperti makhluk hidup gitu ya. Nah, terus bagaimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya sebenarnya ya di tingkatan Anda zaman sekarang ini mudah sekali. Kita bisa pakai Excel gitu ya. Tapi yang penting Bapak-bapak itu tahu kapan ya saya perlu min, kapan saya perlu varian, kapan saya perlu standar deviasi, kemudian skewness, kurtosis itu apa gitu ya. Skewness itu kurang lebih ukuran kepencengannya gitu ya. Nanti kita next dulu. Nah, ini contoh misalkan, jadi gini, teman-teman semuanya, kita itu kan ini ya, terutama paling enggak saya, dari pengalaman saya itu banyak menggunakan statistik untuk melakukan analisa terhadap kegagalan alat. Kegagalan alat itu bisa macam-macam ya, misalkan pompa, generator, turbin, dan seterusnya. Nah, itu biasanya kalau teman-teman yang sudah kerja di operation maintenance, mereka biasanya akan punya logbook atau history tentang failure. Nah, ini adalah contoh di mana kita itu punya 3 set equipment yang sama, P, Q, dan R, dan kemudian kita melakukan pengamatan terhadap jumlah failure setiap bulannya. Nah, di sini dicontohkan kita itu memiliki
kita melakukan pengamatan selama 24 bulan atau 2 tahun, dan hasilnya seperti yang rekan-rekan di sini lihat. Jadi ada P, Q, dan R. Contohnya misalkan bulan pertama mesin P mengalami kegagalan 1 kali, Q-nya 0, R-nya 0, dan seterusnya. Nah, berdasarkan dari data ini, gitu ya, pertanyaan saya kepada teman-teman adalah, apakah kita bisa menganggap, nah ini kita sekarang menyebutnya sebagai behavior ya, behavior atau karakteristik atau perilaku ya, perilaku kegagalannya mesin P, Q, dan R itu sama atau enggak ya? Silakan mungkin rekan-rekan. Beda, Prof. Ya, bisa diekspor, Mas. Kenapa berbedanya dari mana ya, Mas ya? Ya, mungkin saya tadi pertanyaannya itu gini, kenapa saya mempertanyakan itu? Karena kalau misalkan kita lihat, ini kita amati selama 24 bulan. Kalau misalkan data rata-rata Prof PI Yudan putus-putus sepertinya ya. putus-putus ya? Mohon maaf, Pak. Putus-putus. Benar, Pak. Waduh. Putus-putus, Pak. Sekarang bagaimana? Coba Prof. Masih gambarnya putus-putus ya, Prof? Nggak usah pakai gambar mungkin, Prof. Nggak usah ya. Tes, bagaimana sekarang? Halo, suara Di saya saya apakah masih suaranya oke, cuma gambarnya macet. belum? Emang gambarnya belum saya jalanin kok. Halo, tes. Gimana? Suara saya oke? Mohon maaf, Prof. Kalau di saya suaranya putus-putus juga, Prof. Bentar, saya pakai ini dulu deh. Saya pakai, bentar. Sekarang bagaimana? Ya, rekan-rekan, bagaimana sekarang? Apakah suara saya bisa diterima lebih baik? Lebih baik, Prof. Oke, saya pakai handphone aja ya. Jadi pertanyaan saya adalah, ini kita punya 3 alat, ya, kita